Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok sosial dan juga pengertiannya menurut para ahli. Jenis-jenis kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Horton Cooley, kelompok sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang saling mengenal antar anggota secara pribadi dan memiliki hubungannya yang erat. Contohnya keluarga dan teman. Terus ada juga kelompok sekunder. Kelompok sekunder artinya tidak saling mengenal antar anggota secara pribadi. Hubungannya biasanya nggak erat. Contohnya kelompok bimbingan belajar. Yang kedua, menurut Van Dorp, kelompok sosial itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, kelompok formal. Contohnya itu kayak OSIS, karena memiliki struktur organisasi, peraturan yang jelas, dan sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ada kelompok informal. Kelompok informal itu contohnya kayak geng SMA. Biasanya itu mereka nggak ada struktur organisasinya, peraturan yang nggak jelas, dan hubungan sosial loyalitasnya tinggi. Yang ketiga, menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada paguyuban dan ada pantebayan. Paguyuban itu ikatan batinnya biasanya kuat. Terus hubungan sosial ini dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya keluarga. Terus ada lagi pantebayan. Biasanya ini ikatannya dari lahir. Hubungan sosialnya dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya ikatan antar pedagang. Terus ada juga menurut Emil Durkheim. Dia juga membagi menjadi dua. Yang pertama ada solidaritas mekanik. Ciri-cirinya tidak ada pembagian kerja, rasa kekeluargaan tinggi, dan menerapkan sistem gotong royong. Contohnya itu kayak kelompok sosial masyarakat pedesaan. Terus yang kedua ada solidaritas organik. Pembagian kerjanya jelas, sikap individualisme tinggi, hubungan sosial antar dasar untung rugi. Contohnya masyarakat perkotaan. Yang kelima, menurut Robert K. Merton, dia juga membagi menjadi dua. Yang pertama ada membership group atau kelompok keanggotaan, dan yang kedua ada reference group atau kelompok acuan. Yang pertama ya, membership group itu setiap orang secara fisik tercatat sebagai anggota. Contohnya itu guru yang tergabung ke PGRI memiliki kartu dan tercatat sebagai anggota PGRI. Terus ada referensi grup atau kelompok acuan, menjadikan seseorang yang bukan anggota kelompok menjadi acuan dalam berperilaku. Contohnya itu Persatuan Umat Kristen dan Katolik, itu yang disingkat PUKK. Terus ada lagi nih menurut W.G. Summer, dia juga membagi menjadi dua. Yang pertama ada in group atau kelompok dalam, dan yang kedua ada out group atau kelompok luar. Kelompok dalam contohnya itu kayak keluarga dan siswa sekolah, karena individu mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok. Terus yang kedua ada kelompok luar, mengidentifikasi kelompok lain sebagai kelompok yang salah atau buruk. Contohnya itu supporter sepak bola yang kurang akrab. Terus yang terakhir ini ada menurut cara terbentuknya. Sama juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok semu. Ciri-cirinya tidak terorganisir dalam suatu wadah, tidak ada interaksi dan komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya bersifat sementara. Contohnya kerumunan penonton bioskop, massa aksi bela Palestina, dan ketiga publik atau demonstrasi. Terus yang kedua ada kelompok nyata. Ciri-cirinya lebih terorganisasi, kehadirannya bersifat tetap. Contohnya kelompok statistik atau kelompok penduduk usia muda, tua, laki-laki, dan perempuan. Dan yang kedua ada kelompok sosietal, adalah kelompok masyarakat yang tinggal di perumahan mewah. Jenis-jenis kelompok sosial yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada Karang Taruna. Syarat pembentukannya, musyawarahnya pemilihan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, surat keputusan, struktur organisasi dan program kerja.
Ciri-cirinya itu interaksi dalam ikatan, adanya interaksi timbal balik, norma yang disepakati bersama, adanya dinamika, dan adanya tujuan bersama. Faktor pembentuk Karang Taruna adalah kedekatan dan kebersamaan di mana Karang Taruna tidak mengenal sistem diskriminasi. Semuanya sama, tidak ada pembedaan ras, agama, suku, dan status sosial. Terus yang kedua itu ada pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Nih biasanya ibu-ibu. Ciri-cirinya itu terdiri dari ibu-ibu yang pasti, adanya dinamika, adanya tujuan bersama. Syarat pembentukannya, calon PKK diusulkan oleh pemuka masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah, rapat khusus dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa, nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus ditetapkan dengan keputusan yang bersangkutan. Biasanya faktor pembentuknya itu dari faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan sosial budaya, dan faktor keturunan atau warisan. Terus yang ketiga itu ada koperasi desa. Ciri-cirinya itu sifat sukarela pada keanggotaannya, bersifat non-kapitalis, perkumpulan orang, kegiatan berdasarkan prinsip swadaya. Syarat pembentukannya itu daftar nama pendiri, ketentuan mengenal keanggotaan, ketentuan mengenai pengolahan dan permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu yang panjang. Terus ada faktor pembentuknya nih, menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dan yang terakhir ada remaja masjid. Biasanya di sekolah-sekolah tuh ada remaja masjid. Ciri-cirinya interaksi dalam satu ikatan, adanya timbal balik, norma yang disepakati bersama, adanya dinamika, dan adanya tujuan bersama. Syarat-syarat terbentuknya terdiri dari remaja, adanya tujuan bersama, adanya kesepakatan bersama, struktur organisasi, adanya program kerja. Faktor-faktor pembentuknya menghindari remaja dari pergaulan bebas, untuk memakmurkan masjid, dan sebagai wadah pembagian ilmu agama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.